Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenian Dani dengan NIM 2119328. Di sini saya ditugaskan untuk membuat pidato tentang pemberdayaan perempuan dalam mata kuliah Speech and Presentation Skills Universitas Winasarana Informatika. Mari kita bacakan pidato pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas atau capacity building terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan, pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada 4 level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Menurut Zakia, tahun 2010. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan negara. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga posisinya diikutsertakan dalam pembangunan negara. Terdapat 2 ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses perlibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyandaran, dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho, pada tahun 2008, tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif atau subjek agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. 2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Ketiga, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil, maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. 4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiah pada tahun 2010, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco winking atau teman di belakang bagi suami, serta anggapan warga nunut neraka katut atau ke surga ikut, ke neraka terbawa. Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung pada suami. Yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan.
Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, misalnya keterampilan menjahit, menyulap, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya sebagian besar pendidikan bagi perempuan. Maka dari itu, pesan dari saya adalah perempuan sama derajatnya dengan para laki-laki. Serta kita tidak boleh mempunyai stigma bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Bahkan di masa yang sekarang ini banyak kok perempuan yang lebih hebat daripada laki-laki, tidak hanya sekedar mencari duit, dia pun usahanya lebih keras daripada usaha laki-laki. Seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel, mengurus anak, itu pun usahanya harus lebih ekstra daripada hanya bekerja di kantoran saja. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.